Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ni hari yang khaira yawmin tala'a fi syams, hari yang paling baik terbitnya matahari. Dari Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaira yawmin tala'a fi syams yawm al-jum'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi adkhala al-jannah wa fihi akhraja minha wa la taqumu as-sa'a illa fi yawm al-jum'ah. وفي رواية فيه ساعة ليس على عبدا خيرا إلا أعطى الله إياه وفيه توفى آدم يوم الجمعة. Hari Jumat ini hari yang paling baik dikarenakan dia baik. Di situ Allah menciptakan Adam dan masukkan Adam ke dalam surga dan keluar dari surga, dan tidak akan datang kiamat kecuali hari Jumat. Dan hari Jumat juga di situ ada 1 jam doa-doa diijabah Allah Subhanahu wa taala selagi seorang itu tidak meminta kejelekan, tidak meminta kata rahim atau putus hubungan silaturahmi, maka Allah kabulkan. Dan juga ada meninggal di hari Jumat. Maka ikhwatul iman juga dianjurkan kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi di malam Jumat dan di hari Jumat, dan juga membaca surat Kahfi Ashral Awal atau Ashral Akhir, 10 awal dan 10 akhir, hafal dan baca. Yani usimalahu min dajjal, akan selamat dari gangguan dajjal atau fitnah, ujian dari atraksi dajjal. Dan di dalam riwayat An-Nafi an Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah sata'alahu nurun min tahta qadami ila anan as-sama' yadhi'u lahu yaumil qiyamah ghufira lahu ma baina jum'atin. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah memberikan dia kebaikan cahaya, yaitu dari bawah telapak kakinya sampai ke mata langit, dan cahaya itu memberikan dia terus kebaikan sampai hari kiamat, dan diampunkan di antara 2 Jumat. Di dalam riwayat Imam Syafi'i dari Abu Sa'id al-Khudri, hadis mauquf, yani Sunan Ad-Darimi, Lailatul Jum'ah, malam Jumat dan di hari Jumat, sebelum khatib naik mimbar, mempersiapkan diri kita dengan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pembahasan kita tentang di dalam surat Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kebaikan buat kita. Kita memiliki hari Jumat, yaitu hari mendekat diri kepada Allah, dan berkumpul semua umat muslimin datang berbondong-bondong untuk memenuhi seruan Allah SWT. Masjid dengan waktu pagi, dengan mandi, memakai harum-haruman dan memakai ahsan thiyab atau ahsan libas, dengan pakaian yang bagus, datang lebih awal dengan mendekat diri kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan adzan di salat Jumat, fas'au, atau kata Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, famdu ila dzikrillah, dengan sakinatul waqar, datang dengan santai, yakni datang berzikir kepada Allah, tinggalkan semua perniagaan. Itu lebih baik kalau kita mengetahui. Fa idza qudat salat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Dia kata selesai salat, bertebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah, kebaikan-kebaikan diberikan Allah, dan berzikirlah dengan banyak-banyak, dan agar engkau menjadi orang yang beruntung. Maka ikhwatul iman, dalam pembahasan kita pagi ini, yaitu ayat yang pertama, kedua, ketiga. Dan salah satu ikhwatul iman dari ayat ini, ketika Allah mengtakdiskan, mensucikan dirinya dengan kalimat ini, betapa bangganya ketika Allah mengutuskan Nabi SAW. Dia mulaikan ayat ini, dan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul quddus wa huwal azizul hakim. Dari ayat ini juga, dari Ibn Abbas wa Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah kan yaqra'u fi salatul Jum'ah surat Jum'ah
wal munafiqun. Rawahu Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW juga membaca di dalam salat Jumat, ya dia hari Jumat, dalam salat Jumat itu dia membaca surat Jumat dan surat Munafiqun atau Sabihis atau Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Hadis sahih. Maka bertasbih, yakni semua hanya milik Allah. Semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada yang di langit dan di bumi. Dialah Malikul Quddus Azizul Hakim. Maka Allah taala dalam surah Isra, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun, ada yang di bumi maupun di langit, semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dia manusia ataupun non manusia. Semua itu ciptaannya bertasbih. Sungguhnya walakin la tafqahu tasbihum. Sungguhnya kita tidak mengetahui cara tasbih mereka. Sudah Allah aturkan. Ini kata Ibnu Katsir, ikhbarallahu taala anna yasabbahu lahu ma fis samaa'i wa ma fil ardi. Ay min jami'a makhluqat wa jamadiha. Kama qala Allah taala wa min syai'in la yasabbahu bihamdi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua itu bertasbih kepadanya. Apa ada yang di langit dan di bumi, semua itu bertasbih. Semua makhlukat, maupun yang bisa bicara atau yang tidak bisa bicara. Seperti firman Allah di surat Isra, segala sesuatu adalah bertasbih kepadanya. Maka Al-Malikul Quddus, yani huwa al-Malikus samawati wal ard, wa tasrifiha bihukmihi wa huwa al-Quddus. Yani segala ada di langit dan di bumi itu, semua itu berjalan, bergerak ataupun semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Aziz. Dan ayat yang selanjutnya langsung kabar gembira kepada kita dan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Selalu ayat kalau ada mencantum Nabi kita dengan Subhanallah, yusabbihu, Subhanalladzi asra bi abdi, kekasihnya, nabinya yang diisrakan, di mi'raj dengan kalimat Subhanallah, yusabbihu. Dan kalimat ini huwallazi ba'atha fil ummina rasulah minhum, dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatullah, membaca ayat-ayat Allah. Maka kalau kita tahu ikhwat liman, orang bilang nabi kita nabi ummi, nabi yang enggak bisa baca, bersyukur kita. Tapi dia diwahyukan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau dia tidak bisa memiliki pendidikan, pengetahuan, bagaimana dia bisa ngajar orang baca? Ini adalah ilmu wahyu. Dan inilah mukjizat. Bangga kita ikhwatul iman. Enggak perlu lagi kita mencari kesalahan Al-Quran, kesalahan Nabi kita, karena sudah jelas kebenarannya. Inna nahnu nazzilna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang telah menurunkannya dan kamilah akan menjaganya, Quran ini. Maka ikhwatul iman mengajar mereka membaca, yaitu Al-Quran, kitab Allah. Membersihkan diri dan mengajar mereka ilmu kitab dan pengetahuan dan pendidikan. Maka beruntung orang yang mengambil kebaikan di Islam. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dan sebelumnya mereka itu jelas sesat, dalam sembahan sesat, ketika Rasulullah SAW datang dan dibenahkan. Menjadilah mereka orang memiliki pendidikan. Dan beliau mengajarkan dan beliau memberikan pemahaman tafsirnya dan bayannya jelas, etibian, dan diberikan pengetahuan pendidikan, al-hikmah, dan yang mengambilnya yaitu beruntung. Ini salah satu. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dari kalimat ini, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Yang orang-orang yang nanti akan datang, yakni yang tidak bersama Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah datang, yang mengikutnya adalah kebanyakan Arab, bangsa Arab, sementara bangsa Rum dan Furs. Maka nanti akan datang pengikutku, yakni yang akan datang nanti orang yang non-Arab. Kenapa? Karena Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidaklah Allah mengutus baginda kita, yaitu adalah rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala Nabi Muhammad, seperti firman Allah Ta'ala kepada baginda kita Rasulullah SAW,
Qul ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Wahai semua manusia, sungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidaklah kami mengutuskan kecuali memberi rahmat untuk seluruh alam semesta. Ukala Imam Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yani hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah suratul Jum'ah. Kata Abu Hurairah, kami dulu duduk bersama Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan surat Jumat dalam ayat ini. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nanti akan datang orang yang lain akan mengikuti, yaitu ajaran Islam. Lalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Falam yaraji'una, diam tidak menjawab, hatta soal talata, sampai menanyakan 3 kali. Pertanyaan ini diulang, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Orang akhir ini. Ufina Salman Al-Farisi. Dan di situ ada Salman Al-Farisi yang dari Furs. Ini kalau kita baca sejarah Salman, tentang kisah Salman ini ya, dia sangat mulia sekali, berjuang dari negerinya untuk mencari kebenaran. Salman Al-Farisi, fawada'a Rasulullah SAW yadahu ala Salman Al-Farisi. Nabi SAW meletakkan tangannya ke Salman Al-Farisi. Thumma qal, walau kana al-imanu inda Thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula'i. Andai kata iman itu setinggi bintang Suraya, tertinggi yang tidak dapat kita lihat dalam pandangan mata kita, tinggi sekali. Maka Allah Ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar, yaitu bintang yang tertinggi yang tidak bisa kita lihat. Ladalah rijalun au rajulun, 1 atau 2 orang dari kelompok orang ini. Fa'alan ikhwatal iman. Fakatafa, siapa? Imam Abu Hanifah. Banyak Imam Abu Hanifah dari bangsa Salman Farisi. Dan yang lain-lain banyak mendapat kebaikan iman ini dan pemahamannya. Maka ikhwatul iman, Islam ini tidak ada bedanya. yakni kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la farqa bainal arabi wala ajami illa bittaqwa wala abyad wala aswad illa bittaqwa. Tidak ada bedanya siapapun dia, orang Arab atau bangsa Arab atau bangsa Ajam, kecuali dengan takwa. Atau hitam atau putih, di sisi Allah itu dia mulia itu dengan takwa, dengan imannya kepada Allah SWT. Maka beruntung ya ikhwatul iman, kita menjadi orang Islam. Allah tidak akan tanya enta, tidak akan tanya kepada kita siapa kita, who are you, where you from, dari mana engkau, dari mana bangsamu. Enggak ada. Yang ditanyakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun anda, dari bangsa apapun, anda tetap mulia di sisi Allah selagi anda beriman dan bertakwa. Dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai semua manusia, Allah telah menciptakan kita dari golongan laki-laki dan perempuan, dijadikan kita syu'uban. Syu'uban itu non Arab, yaitu ini orang yang bukan bangsa Arab. Wa qabail, orang Arab, orang bangsa Arab. Amal Yahud al-Asbat, ada 3 nih, Syu'uban, al-Qabail, Asbat, al-Yahud. Untuk apa? Lita'arafu, sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, dalam kitab Al-Anbiya nih, wa bab khuliqa Adam, tentang ciptaan Adam alaihissalam. Kala Abu Hurairah, Nabi Hurairah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyin nas akram. Ketika itu Abu Hurairah Abdurrahman As-Sakhrin Ad-Dawsi menanyakan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang mulia? Dijawab Rasulullah, akramum indallah atqahum. Orang yang mulia itu di sisi Allah, orang yang bertakwa. Wa akharuna
lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullah ya'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa di dalam penjelasan Ibnu Abbas tentang wa akharina minhum qal hum al-faris. Walihada kataballahu ila faris wa rum wa ghairhum min al-umam yad'uhum ila Allah azza wa jal wa ila atba'a man ja'a bihi. Walihada qala Mujahid wahid minhum qala ta'ala wa akhirin minhum lamma yalhaqu bihim hum al-a'jam wa kullu man sadaqa nabi salam min ghairi Arab. Dari ayat ini dijelaskan bahwa dia adalah orang Faris masuk ke dalam agama Islam, yaitu orang Furs dan orang Rum dan yang lain dari umat manusia, yakni mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, menyembah Allah SWT, ya, membenarkan Rasulullah SAW selain dari bangsa Arab. Selain dari bangsa Arab, seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid yang lainnya, ya. Wa ghairu wahid minhum. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi aslabi rijalin wa nisa'in min ummati yadkhuluna jannah bighairi hisab thumma qara'a wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim, yakni baqiya min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Sahl bin Sa'id as-Sa'di, Nabi SAW bersabda, sungguhnya nanti ada dari pengikutku atau golonganku dari kelompok laki-laki perempuan dari umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab. Terus Nabi membaca ayat ini, yakni orang-orang yang mengikuti beliau, ya, dari bukan bangsa Arab, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala dzalika fadlu ya'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini adalah fadl, kebaikan, nikmatnya dari Allah SWT. Diberikan kebaikan kepada seseorang, mendapat hidayah, dapat petunjuk, masuk ke dalam agama Islam, dan Allah Maha memberikan kebaikan yang sangat agung. Yakni ma'atallahu Muhammadan, diberikan Allah kepada baginda kita Rasulullah dari nubuwah azimata wa ma khassa bihi min ummatihi min ba'd al-ba'ts lahum, dan termasuk umat-umatnya setelah beliau pergi, ya, menjalankan atau menegakkan din Islam ini. Mudah-mudahan ikhwat iman kita mendapat kebaikannya dalam kita masuk ke dalam agama Islam ini, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.